تنزيل من رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia. Tentu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang di luar sana ingin berkumpul di tempat seperti kita ini, ingin hadir di dalam majelis ilmu, tapi mereka tidak memiliki kemampuan. Dan ada banyak pula orang di luar sana yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dalam majelis seperti ini, tetapi mereka tidak ada kemauan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua nikmat kepada kita pagi hari ini. Yang pertama, nikmat kemampuan, yang kedua, nikmat kemauan. Kita harus bersyukur dan harus merasa sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membimbing kita dan memberikan kita nikmat kemampuan dan kemauan untuk melakukan kebaikan. Sebab tidak semua orang yang mampu diberikan kemauan oleh Allah untuk hadir di majelis seperti ini, Bapak Ibu. Apalagi hari Ahad pagi, ya, di mana pada umumnya Ahad pagi ini hari libur, orang mengisi waktunya untuk jalan-jalan, olahraga pagi dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmat, kemauan kepada kita semua untuk hadir di dalam majelis ini. Dan perlu panjenengan ketahui semua bahwa duduk di dalam majelis ilmu itu perkara yang tidak mudah. Ya, perkara yang tidak mudah. Karena panjenengan duduk melihat, mendengarkan ayat-ayat yang disampaikan, kemudian hadis-hadis yang diutarakan, hikmah-hikmah yang disampaikan oleh ustadz, oleh guru, oleh kiai, oleh ulama, ya. Berbeda dengan duduk di depan televisi. Ini banyak yang bisa melakukan. Ya, kalau cuma duduk di depan televisi banyak yang bisa melakukan. Ya, apalagi depan TV sambil nonton bola. Ini tambah banyak yang bisa melakukan, jemaah rahimakumullah. Dibela-belain jam 11, jam 1, jam 2 ditungguin. Kalau ada pengajian jam segitu, ada enggak orang yang mau nungguin? Enggak ada, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Kemudian nongkrong di kafe sambil ngopi, merokok. Itu banyak yang bisa melakukan, Bapak Ibu. Tapi mau duduk di dalam majelis ilmu, mendengarkan ilmu yang disampaikan, ini tidak banyak yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
kita harus bersyukur kepada Allah ketika Allah menggerakkan diri kita ini untuk hadir di dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk mencintai ilmu dan amal sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini merupakan pertemuan perdana saya dengan panjenengan setelah libur Ramadan dan libur Syawal ya. Walaupun Syawalnya udah habis, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah artinya perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak ada perjalanan hidup yang paling mulia, mengandung hikmah dan banyak pelajaran melebihi dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mempelajari sirah Nabi, sesungguhnya kita tidak sedang menyia-nyiakan waktu. Tapi kalau kita mempelajari perjalanan hidup manusia yang tidak ada manfaatnya untuk agama ini, ya kan? Mempelajari bagaimana kehidupan seorang artis, bagaimana kehidupan seorang pemain bola, itu menyia-nyiakan waktu. Namun ketika kita mempelajari bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah SAW, sesungguhnya kita sedang memanfaatkan waktu, karena perjalanan hidup Nabi penuh dengan hikmah dan pelajaran untuk kita, jemaah rahimakumullah. Dan dengan belajar sejarah Nabi, kita akan bertambah cinta kepada Nabi SAW. Bagaimana orang itu akan cinta kepada Nabi kalau dia tidak kenal Nabinya? Kalau ada orang mengatakan cinta kepada Nabi, tapi dia tidak kenal kepada Nabinya, itu cinta yang bohong. Jemaah rahimakumullah. Ya. Tidak mungkin seseorang itu mencintai seseorang kalau dia tidak kenal. Bila ada orang mengaku cinta kepada Allah tapi dia tidak mengenal Allah, itu cinta yang palsu, Bapak Ibu. Maka salah satu bentuk usaha kita mencintai Rasulullah SAW yaitu dengan mempelajari sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sudah banyak pertemuan yang kita lakukan dalam membahas dan mengambil pelajaran dari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan terakhir sebelum ini ya, dan sebelum masuk Ramadan, kita bahas sirahnya sampai mana? Coba ibu-ibu yang punya catatan, dibuka catatannya. Lupa juga. Terakhir sampai mana, Pak? Ya, tahun kesedihan. Di dalam hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengalami satu tahun yang mana satu tahun itu disebut oleh para ahli sejarah sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, jemaah rahimakumullah. Yaitu tahun 10 kenabian. Karena pada tahun itu beliau mendapatkan ujian, kesulitan, kesusahan dan kesedihan yang bertubi-tubi dari Allah. Kesedihan pertama yang dialami oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu wafatnya paman beliau yang tercinta yang bernama Abu Talib ya. Yang paling membuat beliau sedih bukan hanya wafatnya Abu Talib, tetapi ketika Abu Talib wafat, beliau wafat dalam keadaan tidak membawa agama Islam. Padahal Nabi sudah bela-belain datang ke sisinya, di dekatnya untuk membimbing kalimat syahadat ya. Tapi Abu Talib tetap berkata ala millati Abdul Muttalib. Aku tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Lalu kemudian Abu Talib wafat atau meninggal dunia, Bapak Ibu. Nabi sangat sedih, bahkan sampai Nabi berkata kepada Abu Talib yang saat itu sudah meninggal dunia, seandainya Allah tidak melarangku, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu, karena jasamu kepadaku sangat besar. Tak lama setelah Nabi berucap demikian, malaikat Jibril turun menyampaikan ayat Al-Quran, maka lin nabiyyi walil mu'minina ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurbah. Tidak pantas bagi Nabi dan bagi orang-orang beriman memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik walaupun dia adalah keluarganya. Maka Nabi pun bertambah sedih dengan pernyataan ini, jemaah rahimakumullah. Tak lama setelah wafatnya Abu Talib, Nabi ditimpa kesedihan lagi, yaitu disusul dengan wafatnya istri tercinta beliau
yang membesarkan hati beliau, yang menghibur beliau, yang mengantarkan kepada beliau makanan ketika beliau berada di Gua Hira. Perjalanan dari permukaan laut ke Gua Hira kurang lebih 1,5 jam Bapak Ibu. Perempuan, wanita berusia 55 berarti ya. Karena Nabi kan diangkat menjadi Nabi usia 40. Menikah dengan Khadijah usia 25. Berarti usia Khadijah saat itu berapa? Betul ya, 55. Usia 55 tahun jemaah rahimakumullah. Naik ke gunung. Jalannya terjal, tidak ada tangga waktu itu. Usia 55. Wanita lagi Bapak Ibu. Secara kemampuan, saya kira usia 55 itu kemampuannya sangat minim untuk bisa naik ke Gua Hira, ke gunung yang tingginya seperti itu jemaah rahimakumullah. Tapi karena cinta dan perjuangan jemaah rahimakumullah demi sang suami, maka Khadijah rela naik ke bukit ya untuk mengantarkan makanan kepada Rasulullah. Maka ketika Rasulullah butuh kepada Khadijah untuk membesarkan hatinya, butuh untuk menghiburkan hatinya saat Nabi ditolak oleh orang-orang kafir, dianiaya oleh orang-orang kafir, maka saat itu pun Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lama setelah Khadijah meninggal dunia, jemaah rahimakumullah, Nabi mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa. Tempat-tempat dakwah ditutup oleh orang-orang kafir Mekah. Maka beliau pun memutuskan dengan berat hati, memutuskan diri untuk pindah atau berhijrah ke negeri Taif, yang saat itu beliau ditemani dan didampingi oleh anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Maka pagi hari ini kita akan belajar bagaimana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif, Bapak Ibu. Sudah ada yang pernah ke Taif di sini? Alhamdulillah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif. Kenapa Taif yang dipilih sebagai tempat hijrah pertama Nabi? Kalau kita bicara hijrah dalam sejarah Nabi SAW ya, ada 3 hijrah yang diabadikan oleh ahli sejarah. Yang pertama yang sudah kita pelajari Bapak Ibu, hijrahnya kaum muslimin tanpa Nabi Muhammad SAW ya, yaitu hijrah ke mana? Ke Habasyah. Jemaah rahimakumullah. Nah, hijrah ke Habasyah ini terjadi sebanyak 2 kali ya. Kemudian yang kedua, hijrah yang diabadikan oleh ahli sejarah adalah hijrah ke Taif. Adapun yang melakukan hijrah ini hanya Rasulullah yang didampingi saat itu oleh anak angkatnya. Kemudian hijrah yang ketiga, dan ini hijrah akbar, hijrah besar, karena bukan hanya kaum muslimin saja yang hijrah, tetapi Nabi pun juga diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, apa alasan Nabi memilih Taif sebagai tempat hijrah? Bukankah ada tempat-tempat yang lain seperti Habasyah, kemudian seperti Yaman, Bapak Ibu, Madinah saat itu juga. Tapi Nabi SAW memilih Taif sebagai tempat hijrah. Tentu ada alasannya. Yang pertama, faktor geografis, Bapak Ibu. Secara geografis, kota Taif dari Mekah tidak begitu jauh dibandingkan Habasyah dan Madinah. Selain itu, Taif berada di puncak gunung sehingga mudah mencari perlindungan, sebab di gunung terdapat banyak tebing yang curam. Jarak Mekah ke Taif ini sekitar 60 mil, jemaah rahimakumullah. 60 mil itu berapa kilo? Hah? Ini ya petanya Bapak Ibu. Jadi kalau saya perhatikan dari peta ini, sepertinya Taif ada di timurnya Mekah, jemaah rahimakumullah. Sepertinya kalau saya nggak salah ya, ada di timurnya Mekah, Taif. Ya, ini perjalanan dari Mekah ke Taif kurang lebih 60 mil. Berapa kilo itu? 90 kilo, jemaah rahimakumullah. Anggaplah sini Surabaya. Ya, Malang Surabaya, jemaah rahimakumullah. Nah, itu jaraknya jauh lebih dekat dibandingkan
ke Habasyah dan ke Madinah. Itu alasan yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian alasan yang kedua, ya, faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi. Ini penting juga diperhatikan, ya. Secara ekonomi, Taif merupakan daerah pertanian yang subur. Jika Islam berdiri di Taif, maka akan memudahkan ekonomi umat Islam, ya. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, faktor masa lalu. Nabi pernah tinggal di Taif waktu masih bayi, ya, waktu masih kanak-kanak bahkan, ya, selama 4 tahun. Setelah beliau dilahirkan oleh ibunda Aminah, ya kan, 7 hari setelah itu beliau dipersusukan kepada seorang wanita dari kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad itu ada di kota Taif. Namanya siapa? Halimatus Sa'diyah, ya. Selama 2 tahun. Setelah 2 tahun selesai masa penyusuan, Bapak Ibu. Nah, ini dalil, ya, bahwa ketika seorang wanita itu bisa menyusui anaknya, maka si suami boleh mempersusukan anaknya kepada wanita lain. Apalagi si wanita atau si istrinya itu tidak bisa menyusui karena ASI-nya tidak keluar. Jemaah rahimakumullah. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, wanita itu tidak wajib menyusui. Yang wajib memberikan ASI siapa? Suami. Mungkin panjenengan bertanya, bagaimana suami memberikan ASI? Namanya istirda, Bapak Ibu. Jadi dalam hukum fikih itu ada radha, ada istirda. Kalau radha menyusui. Kalau istirda itu mengupah orang untuk memberikan ASI kepada anaknya, ya. Maka yang wajib memberikan ASI itu dalam mazhab Syafi'i dan Hambali adalah suami, karena ASI itu bagian daripada nafkah dan yang wajib mencari nafkah adalah suami. Jemaah rahimakumullah. Jadi seorang istri dalam mazhab Syafi'i ketika menyusui anaknya, dia berhak menuntut upah kepada suaminya, ya. Tapi kan nggak ada kalau di Indonesia begitu, Bapak Ibu. Namun dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, jemaah rahimakumullah, ya, yang wajib memberikan ASI itu adalah seorang ibu. Sehingga ketika dia menyusui, dia tidak boleh menuntut upah kepada sang suami, ya kan? Ini yang repot kan kalau suami istri beda mazhab. Istrinya ikut mazhab Maliki, ikut mazhab Syafi'i, suaminya ikut mazhab Maliki, ya kan? Ketika istrinya minta upah karena bermazhab Syafi'i, suaminya saya bermazhab Maliki, ya kan? Nah, maka kalau kita merujuk kepada mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, istirda itu diperbolehkan walaupun istrinya mampu untuk menyusui, ya. Sebagaimana Nabi SAW ketika masa kecilnya beliau dipersusukan kepada wanita kampung Bani Sa'ad yang bernama Halimatus Sa'diyah. Nah, di kampung Bani Sa'ad itu awalnya beliau 2 tahun, Bapak Ibu. Setelah 2 tahun berlalu, ternyata Halimah merasakan keberkahan yang begitu luar biasa ketika merawat Nabi SAW. Ya kan, kambingnya semakin subur, semakin banyak, tanam-tanamannya semakin banyak, ya. Pokoknya merasakan keberkahan. Bahkan orang-orang kampung Bani Sa'ad pun juga merasakan keberkahan, jemaah rahimakumullah. Maka Halimah membawa Nabi Muhammad bersama suaminya kepada ibundanya, bukan untuk diantarkan, bukan untuk dikembalikan, tetapi untuk meminta tambahan waktu. Saat itu Halimah berkata kepada Aminah, "Wahai Aminah, wahai tuan putri, bolehkah aku menambah waktu untuk merawat anak ini? Walaupun saya enggak digaji, enggak apa-apa. Saya merasakan keberkahan anak ini begitu luar biasa," kata Halimah. Maka Aminah pun mengizinkan dengan pertimbangan waktu itu di Mekah masih banyak wabah penyakit, Bapak Ibu. Sampai 2 tahun berikutnya, sehingga kalau di total Nabi dulu pernah tinggal di Taif selama 4 tahun, jemaah rahimakumullah. Nah, maka itulah faktor yang melatar belakangi kenapa Taif menjadi pilihan sebagai tempat hijrah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian setelah faktor-faktor itu, kemudian sebab-sebab itu,
Nabi SAW berangkat hijrah ke Taif bersama anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Ini Bapak Ibu. Setelah wafatnya Abu Talib dan Khadijah, tekanan kafir Quraisy kepada Nabi semakin keras. Mereka semakin bersemangat menyakiti Nabi. Semakin hari tekanan kepada Nabi semakin kuat. Maka pada bulan Syawal tahun 10 kenabian, beliau memutuskan untuk hijrah ke Taif yang letaknya kurang lebih 60 mil dari kota Mekah dengan berjalan kaki, ya. Ketika ditekan, biasanya orang akan mengadu kepada ibunya. Dia akan cerita kepada ibunya, ya kan? Dia curhat kepada ibunya. Ibunya akan membesarkan hatinya. Tapi Nabi saat itu ibunya udah nggak ada. Mau cerita kepada ayahnya, ayahnya udah nggak ada. Mau cerita kepada pamannya, pamannya udah nggak ada. Cerita kepada kakeknya pun juga nggak ada. Mau cerita kepada istrinya, kepada Khadijah radhiyallahu anha yang berjuang mulai dari awal, Khadijah juga sudah nggak ada, Bapak Ibu. Ya, jadi batin Nabi saat itu sangat tertekan, jemaah rahimakumullah. Tentu orang itu kan kalau batinnya tertekan, butuh teman, butuh orang lain yang dapat membesarkan hatinya, jemaah rahimakumullah. Nah, maka Nabi SAW saat itu memutuskan dirinya untuk hijrah ke Taif, yang saat itu beliau ditemani oleh Zaid bin Harithah. Ini anak angkat Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah ini Bapak Ibu pernah didatangi oleh ayahnya yang bernama Harithah. Pernah dijemput oleh ayahnya, tapi Zaid nggak mau. Zaid nggak mau pulang. Maka saat itu Nabi SAW berkata, kamu pilih mana, tinggal bersama aku atau tinggal bersama ayahmu? Maka kemudian Zaid berkata, aku memilih tinggal bersama engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berkata kepada Harithah, wahai Harithah, ikhlaskanlah anak ini tinggal bersamaku. Lalu Rasulullah SAW menisbatkan nama Zaid dengan nama dirinya, Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Nah, waktu itu Nabi berjalan kaki. Kenapa Nabi tidak pakai unta? Bukankah ini perjalanan yang cukup jauh, jemaah rahimakumullah, 90 kilo kira-kira, Bapak Ibu. Karena bila beliau pakai unta, ini mudah diketahui oleh orang-orang Mekah saat itu. Apalagi gerak-gerik Nabi ini kan selalu diawasi oleh mereka sejak wafatnya Abu Talib, ya. Maka Nabi SAW saat itu memilih hijrah ke Taif dengan cara berjalan kaki. Subhanallah, ini perjuangan dakwah. Ada nggak orang sekarang dakwah jalan kaki, Bapak Ibu? Ada nggak jalan kaki sejauh 60 mil? Ada nggak? Nggak ada, jemaah. Kalau dakwah keluar kota itu paling tidak pakai mobil, ya, pakai mobil atau kalau enggak dijemput, Bapak Ibu. Jadi sekarang para pendai ini betul-betul dimanjakan, jemaah rahimakumullah, ya kan? Betul-betul dimanjakan. Nggak ada ceritanya dakwah ke Surabaya jalan kaki begitu, ya kan? Itu menyusahkan diri tentunya. Nabi jalan kaki ini memang ada maksud dan tujuannya, jemaah rahimakumullah. Inilah perjuangan dakwah. Jadi kalau ada orang sekarang nggak mau berangkat karena nggak dijemput, apakah dia tidak membaca sejarah Nabi? Kalau ada ustadz tidak mau berangkat dakwah karena nggak ada yang jemput, karena nggak ada yang ngantar, bagaimana dia bisa melakukan seperti itu? Apakah dia tidak membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi saat itu nggak ada yang jemput, Bapak Ibu. Nggak dijemput pakai Alphard, nggak dijemput pakai pesawat, nggak dijemput pakai helikopter. Nabi jalan kaki bersama anak angkatnya. Nggak ada bodyguard, nggak ada pengawalan, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Coba kita perhatikan para pendai kita sekarang ini. Bila dia pendai yang terkenal, jemaah rahimakumullah, dia berangkat banyak nggak pengawalnya? Banyak. Jadi dai sekarang ini betul-betul dimanjakan. Kalau mereka tidak bisa menjaga hatinya, maka dakwah bukan memuliakan mereka, tapi justru menghinakan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Nabi saat itu jalan kaki ditemani oleh putra angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Selama perjalanan Nabi menemui beberapa kaum, Bapak Ibu. Nabi mengajak mereka masuk Islam.
Jadi ketemu orang diajak masuk Islam sama Nabi. Ketemu orang diajak masuk Islam. Tapi tidak ada satu pun di antara mereka yang merespon. Jemaah rahimakumullah. Begitu juga ketika Nabi sampai ke Taif, tidak ada satu pun orang di Taif yang merespon dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi dikatakan dalam sejarahnya berada di Taif selama 10 hari, ya. Secara intensif mendatangi para pemuka masyarakat Taif satu persatu. Tapi tidak ada seorang pun yang mau menerima seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, jalan 90 kilo sampai ke tempat dakwah, ternyata enggak ada satu pun yang menerima. Bagaimana perasaan panjenengan kalau ada di posisi Nabi? Hah? Kalaulah saya diundang berdakwah, jemaah rahimakumullah, atau saya datang ke sebuah tempat untuk berdakwah, masuk ke sebuah masjid, ternyata udah jalan 90 kilo, Malang sudah bayar, sampai ke masjid nggak ada satupun jemaahnya. Coba bayangkan, tentu saya akan ada perasaan kecewa, jemaah rahimakumullah. Akan ada perasaan sedih di dalam hati saya. Dan saya kalau diundang lagi nggak mungkin datang. Nah, makanya saya nggak jadi nabi, Bapak Ibu. Jadi kita ini kan nggak jadi nabi karena kalau kita digituin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita udah gak kuat, ya kan? Ada ustadz jemaahnya sedikit aja udah marah-marah kepada takmirnya. Ini bagaimana panjenengan kok undang saya jemaah jam segini, ya kan? Apalagi nggak ada jemaahnya, jemaah rahimakumullah, ya. Nah maka inilah perjuangan Nabi. Berjalan kaki 90 kilo, naik turun gunung, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu sampai ke tempat dakwah, ternyata tidak ada satupun orang yang mau menerima dakwahnya. Bahkan Nabi ditolak dengan cara yang kasar, jemaah rahimakumullah. Kalau nggak diterima saja oke. Tapi ini nggak diterima dan disakiti hatinya. Sesampai di Taif, beliau menemui 3 bersaudara yang menjadi tokoh Taif, ya. Jadi sasaran dakwah Nabi pertama adalah tokoh, jemaah rahimakumullah. Karena kalau tokohnya masuk Islam, maka insya Allah pengikut-pengikutnya juga akan mudah untuk masuk Islam, ya. Yaitu Abdul Yalail, Mas'ud dan Hubaib. Ketiganya dari Bani Ats-Tsaqafi, ya. Nabi menawarkan Islam kepada mereka, tapi ketiga-tiganya menolak sambil merendahkan Nabi, ditolak dan dihina. Jemaah rahimakumullah. Seseorang di antara mereka berkata, kain penutup Ka'bah terkoyak jika Allah benar-benar mengutusmu. Coba bayangkan itu, ya. Kemudian yang lain mengatakan, tidakkah Allah menemukan orang selain dirimu untuk diutus sebagai Rasul? Kamu nggak pantas jadi Rasul, wahai Muhammad. Jadi kalau sekarang nggak ada ke ustadz yang lain selain kamu. Gimana kalau panjenengan digituin sama orang? Hah? Sakit enggak hati? Sakit enggak? Lebih sakit apa yang dialami oleh Nabi. Kita ini ustadz, seandainya kita ustadz, belum tentu ustadz di hadapan Allah, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau Nabi itu memang betul-betul Nabi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dianggap bukan ustadz, kita terkenal sebagai ustadz, tapi ada orang bilang, adakah ustadz yang lain? Kamu nggak pantas jadi ustadz. Kamu kecil, nggak pantas jadi ustadz kamu. Jemaah rahimakumullah. Nah, padahal yang bersangkutan belum tentu ustadz di hadapan Allah. Ini Nabi sudah jelas-jelas Nabi, diangkat langsung oleh Allah, diutus langsung oleh Allah, lalu dituduh, adakah orang lain selain engkau yang menjadi Nabi, yang menjadi Rasul? Kamu nggak pantas jadi Nabi dan Rasul. Ya Allah, tentu ucapan itu sangat menyakitkan hati. Kemudian jemaah rahimakumullah, ada pula di antara mereka yang berkata, sungguh aku tidak sudi bicara denganmu sama sekali. Ya, ya Allah, kalau ada seorang ustadz diperlakukan seperti itu, saya yakin dia langsung down, jemaah. 3 hari langsung gak makan dia, Bapak Ibu. Itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pergi meninggalkan mereka sambil bersabda, lihat ucapan Nabi. Lihat, perhatikan ucapan Nabi. Ketika dihina, direndahkan, disakiti hatinya, beliau berkata apa? Alaikum, terserah kalian, kata Nabi. Tetapi simpanlah apa yang kalian dengar dari aku. Jangan kau beritahu kepada orang-orang tentang keberadaanku di sini.
Ya. Subhanallah, walaupun dicaci, walaupun direndahkan, walaupun disakiti, tapi tetap yang keluar dari lisan Nabi tetap lembut kalimatnya. Jemaah rahimakumullah. Coba kalau kita digituin, hah? Ya kan? Semua binatang keluar Bapak Ibu, jangkrik, macam-macam. Itulah kenapa kita nggak jadi nabi. Sekali lagi jemaah rahimakumullah. Maka kata Nabi, terserah kalian. Kalian nerima, alhamdulillah. Kalian nggak terima, nggak apa-apa kata Nabi. Bahkan kalian mengolok-olok saya, menghina saya, menyakiti hati saya, nggak masalah. Tapi simpanlah apa yang ada antara saya dengan kalian. Jangan kasih tahu orang-orang tentang keberadaan saya di sini, kata mereka. Maka kemudian Nabi SAW keluar dari kota Taif, Bapak Ibu. Nah, ketika keluar, beliau dibuntuti oleh preman dan budak sambil mencaci maki. Subhanallah, ya. Dicaci maki oleh tokoh mereka. Kemudian preman dan budak-budak dikeluarkan oleh mereka untuk mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau panjenengan tahu bagaimana caci makinya orang Arab itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita di Indonesia ini mungkin jangkrik apa dan sebagainya. Tapi kalau di sana caci makinya luar biasa. Ada yang mafilmo, enggak ada otak. Berarti orang gila, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Dicaci maki oleh para preman, oleh para budak. Selain itu, mereka melempari batu kepada Nabi. Seperti orang gila, jemaah rahimakumullah. Atau seperti pencuri yang datang ke sebuah kampung, ketangkap kemudian lari dilempari oleh penduduknya. Nabi datang bukan untuk mencuri, Nabi datang bukan untuk merampok, Nabi datang tidak merugikan mereka. Nabi datang untuk memperjuangkan dan mengajarkan agama Allah kepada mereka. Tapi ternyata Nabi mendapatkan lemparan. Bahkan sampai terompahnya beliau penuh dengan darah Bapak Ibu. Karena kakinya pecah. Kakinya luka, jemaah rahimakumullah, sebab lemparan batu itu. Kemudian melihat terompah Nabi penuh dengan darah, maka Zaid bin Harithah berusaha melindungi Rasulullah SAW dari lemparan batu itu. Sampai akhirnya kepalanya Zaid bocor, Bapak Ibu. Subhanallah. Inilah perjuangan dan pembuktian para sahabat ketika mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka itu cinta bukan hanya sekedar ucapan, Bapak Ibu, tapi ada pembuktiannya. Sekarang banyak orang yang bilang I love you Rasulullah, aku cinta Rasulullah, tapi mana pembuktiannya? Jemaah rahimakumullah. Ya. Namun akhirnya Nabi berhasil. Setelah dilempar, diejek, dicaci maki, akhirnya Nabi SAW berhasil masuk ke dalam kebun kurma, bersembunyi, menyelamatkan diri. Setelah itu mereka, para preman dan para budak, pergi, Bapak Ibu. Ya. Nah, di bawah kebun kurma, dan ketika Nabi menyendiri di situ bersama Zaid bin Harithah, jemaah rahimakumullah, disitulah Nabi mengadu kepada Allah. Ya, mau mengadu kepada siapa lagi, Bapak Ibu? Mau mengadu kepada istri nggak ada. Mau mengadu kepada kakeknya, kepada pamannya udah nggak ada, kakeknya udah nggak ada. Maka tidak ada tempat mengadu saat itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kebun milik Utsbah dan Syaibah, dua orang putra Rabi'ah, ya. Nabi bersembunyi menyelamatkan diri dari lemparan caci makian para budak dan para preman di negeri Taif itu. Nabi kemudian duduk bersandar ke sebatang pohon anggur, Bapak Ibu. Bersandar jemaah, sudah enggak berdaya. Di Mekah ditolak, pindah ke Taif harapannya mungkin diterima, mungkin Nabi akan mendapatkan kedudukan di sana, Islam akan berkembang di sana. Ternyata ditolak juga, Bapak Ibu. Di Mekah dicaci maki, ternyata di Taif juga dicaci maki. Di Mekah disakiti, ternyata di Taif juga disakiti. Maka Rasulullah SAW saat itu kemudian berduduk bersandar ke sebatang pohon anggur, Bapak Ibu. Ya kan? Kalau ada orang sekarang duduk bersandar, ya kan? Duduk bersandar, itu mungkin karena banyak masalah, jemaah. Apalagi kalau pengajian bersandar gini sambil tidur. Bibirnya
tertawa tapi matanya terpejam. Nabi saat itu duduk bersandar. Mungkin ya Nabi mikir, ya Allah, aku di Mekah ditolak, caci maki, tempat dakwah ditutup, di Taif juga begitu. Terus sekarang gimana ya Rabb? Kan seakan-akan lah Nabi begitu, jemaah rahimakumullah. Akhirnya Nabi saat itu kemudian mengadu kepada Allah dan bermunajat. Lihat, perhatikan munajatnya Nabi. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qilla hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'abin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yattajahuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Kata beliau, ya Allah, hanya kepadamu kuadukan kelemahanku, ketidakberdayaanku dan kehinaanku di mata manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah akan kuserahkan diriku? Kepada orang-orang asing yang bermuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli asalkan kau tidak murka kepadaku. Kata Nabi, ya Allah, aku gak apa-apa mereka marah kepadaku, mereka benci kepadaku. Aku gak peduli mereka menghinaku. Aku gak peduli mereka benci kepadaku. Aku gak peduli mereka murka kepadaku, asalkan kau tidak marah kepadaku. Subhanallah, ya. Yang aku takutkan mereka marah kepadaku, mereka benci kepadaku, karena sebab kau benci kepadaku, sehingga kebencian itu kau turunkan kepada hati manusia, lalu manusia membenci aku. Subhanallah, ini kaidah jamaah rahimakumullah. Enggak apa-apa kita ditinggalin orang, enggak apa-apa kita enggak dihargai sama orang, bahkan enggak apa-apa kita dibenci sama orang. Yang penting Allah Subhanahu wa taala tidak benci kepada kita. Yang penting Allah tidak meninggalkan kita. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, wal laili idza saja, demi waktu malam apabila telah gelap gulita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu, tidak akan mengucilkanmu. Hanya Allah yang tidak akan meninggalkan kita, Bapak Ibu. Manusia akan meninggalkan kita, anak kita akan meninggalkan kita, pasangan kita akan meninggalkan kita, harta akan meninggalkan kita, semuanya akan meninggalkan kita. Yang tidak meninggalkan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersandarlah hanya kepada Allah. Jangan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesusahan, kemarin susah, sekarang susah, kesana susah, ke tempat lain juga susah, kita perlu membaca doa ini. Karena setelah Nabi membaca doa ini, Allah langsung memberikan kesenangan kepada beliau. Langsung Allah menghibur beliau, jemaah rahimakumullah. Baca doa ini. Kalau panjenengan tidak hafal bahasa Arabnya, baca bahasa Indonesianya. Ya Allah, hanya kepadamu kuadukan kelemahanku, ketidakberdayaanku dan kehinaanku di mata manusia. Ya. Wahai Zat yang Maha Pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah dan Engkau adalah Tuhanku. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Nabi SAW di ujung munajatnya Nabi mengatakan, wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Saya tidak kuat membuat manusia itu beriman, ya Rabb, kecuali dengan kekuatan Engkau. Dan tidaklah manusia itu beriman kecuali Engkau memberikan kekuatan iman kepadanya. Ya. Kemudian Nabi dan seorang Nasrani bernama Addas, Bapak Ibu. Tulisannya pakai ain ya, Addas. Ya. Pemilik kebun kemudian merasa kasihan. Tadi pemilik kebun namanya siapa? Dua putra Rabi'ah. Jemaah rahimakumullah, ini namanya ya. Mana tadi? Utsbah dan Syaibah, Bapak Ibu. Nah, pemilik kebun kemudian merasa kasihan kepada Nabi Muhammad dan Zaid ya.
dilihatnya kok orang itu susah sekali, apalagi sambil menangis. Mungkin dia kelaparan ya, kata orang itu. Maka dia pun menyuruh pembantunya yang bernama Addas untuk menyuguhkan segenggam anggur. Maka Addas membawakan segenggam anggur. Addas ini seorang yang beragama Nasrani, Bapak Ibu. Ya, dia Ahlul Kitab. Diberikan kepada Nabi, Nabi mengambil seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kemudian makan. Lalu Addas bertanya kepada Nabi, ya, sungguh kalimat macam ini tidak pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini. Kata Nabi, jenengan dari mana? Kemudian Addas menjawab, ya, aku seorang Nasrani berasal dari Ninawa. Aku seorang Nasrani berasal dari Ninawa. Kemudian Nabi tahu bahwa Ninawa itu adalah tempat Nabi Yunus bin Matta. Maka Nabi mengatakan, oh berarti kamu dari negeri seorang hamba yang soleh yang bernama Yunus bin Matta. Kemudian Addas semakin heran, apa yang Tuhan ketahui tentang Yunus bin Matta? Kemudian Nabi SAW menjawab, dia seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Addas langsung bersimpuh di hadapan Rasulullah, lalu mencium kepala, tangan dan kaki beliau. Dalam suatu riwayat, Addas beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, tadi setelah Nabi ditolak, dicaci maki, dilempar batu, bahkan ada riwayat mengatakan dilempar kotoran unta. Setelah itu Nabi bersandar di batang pohon kurma, Bapak Ibu. Lalu Nabi bermunajat. Setelah munajat tadi, Allah udah kasih beliau hiburan. Ada satu orang yang gak disangka-sangka masuk Islam, yang bernama Addas. Ya kan? Makanya kalau kita sedih, kita susah, kita banyak masalah, sudahlah mengadu kepada Allah. Jangan mengadu di media sosial, Bapak Ibu. Itu tidak menyelesaikan masalah. Apalagi mengadu kepada manusia. Jemaah rahimakumullah. Guru saya bilang, jangan ceritakan kepada orang tiga. Kata guru saya, jangan ceritakan kepada orang tiga. Pertama, jangan ceritakan keluargamu kepada orang. Yang kedua, jangan ceritakan hartamu kepada orang. Yang ketiga, jangan ceritakan kesusahan dan kesedihanmu kepada orang. Ya kan? Jangan ceritakan kepada orang, tapi ceritalah kepada Allah. Orang gak bisa menyelesaikan masalah, Allah lah yang bisa menyelesaikan masalah. Jemaah rahimakumullah. Ya, maka saat itu ketika kita susah sedih, baca doa tadi, baca munajatnya Nabi. Insya Allah dalam waktu dekat Allah akan kasih kita penawar hati, Bapak Ibu. Nabi saat itu udah langsung dikasih sama Allah, Addas masuk Islam. Nah kemudian jemaah rahimakumullah, setelah Nabi SAW makan buah anggur sudah selesai, Nabi bilang kepada Zaid, ayo deh kita pulang aja ke Mekah. Kata Zaid apa? Ya Rasulullah, orang Mekah udah nolak panjenengan, udah musuh, ini paling panjenengan dicari-cari sama orang Mekah. Sudahlah nggak apa-apa, kita pulang saja ke Mekah, kata Nabi. Maka Zaid bin Harisah pun berkata, baiklah wahai Rasulullah. Mereka pun bertolak dari Taif menuju Mekah, Bapak Ibu, ya. Nah, beliau meninggalkan Taif dengan hati terluka, ya. Walaupun ada sedikit hiburan untuk beliau, ya, Addas yang masuk Islam itu. Sesampainya di Qarnul Manazil, ini dengan kota Mekah sudah dekat di Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini termasuk tempat mikot, Bapak Ibu, ya. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani itu waktu untuk niat haji. Ada 3 waktu kan? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu bulan haji semua. Jadi panjenengan kalau yang mau berangkat haji, niat haji bulan ini sudah sah. Ya kan, karena ini sudah masuk bulan haji. Ada mikot makani, ya. Mikot makani itu di mana di tempat itu seseorang niat haji, kemudian niat umrah, kemudian dia niat ihram. Jemaah rahimakumullah, pakai baju ihram di situ biasanya, atau pokoknya mulai niat ihramnya di situ. Ini namanya mikot makani. Ada Zulhulaifah. Zulhulaifah ini kalau dari Madinah biasanya. Nah, jemaah umrah kita kalau mereka berangkat dari Madinah untuk umrah, biasanya mereka akan ambil mikotnya di Zulhulaifah.
atau yang dikenal dengan Masjid Bir Ali, Bapak Ibu. Ada Qarnul Manazil ini orang-orang yang datang dari dari Najd, dari Taif. Jemaah rahimakumullah, itu biasanya dari Qarnul Manazil. Ada lagi tempat miqat Yalamlam, itu yang dari Yaman. Biasanya jemaah Indonesia yang lewat Yaman, maka mereka akan sudah mulai ngambil miqat di sana, Yalamlam, Bapak Ibu. Kemudian apa lagi tempat miqat itu? Ada Zatul Irqin yang dari Iraq. Ada Juhfah, jemaah rahimakumullah. Juhfah ini yang datang dari Mesir, dari Yordan, dari Lebanon, Bapak Ibu. Kemudian dari Maroko, ya. Nah, sedangkan Qarnul Manazil ini untuk orang yang datang dari mana tadi? Najd dan Taif, jemaah rahimakumullah. Untuk orang-orang yang datang dari timurnya Mekah, seperti Dubai, Bapak Ibu. Nah, ketika sampai di Qarnul Manazil, ya, Allah mengutus malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Ini cerita Nabi menolak tawaran dari malaikat Jibril. Jibril memberitahu Nabi bahwa atas izin Allah, beliau dapat memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung itu untuk menimpakan 2 gunung kepada penduduk Taif yang telah menghina beliau. Tapi Nabi menolaknya dan mengatakan, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Tapi aku masih berharap dari anak keturunan mereka akan muncul orang-orang yang menyembah Allah saja, yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Subhanallah. Hati terluka, biasanya dia akan marah, Bapak. Dia akan berkata yang enggak untuk orang yang telah melukai hatinya. Tapi itu tidak terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat malaikat Jibril menawari Nabi untuk memerintahkan malaikat penjaga gunung agar menumpahkan gunung kepada penduduk Taif, meratakan mereka dengan gunung sehingga mereka tidak ada satupun yang hidup. Tapi Nabi menolak tawaran itu. Padahal hatinya terluka, dilempari batu, dikatakan gila, dilempari kotoran. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kalaulah kita yang ada di posisi Nabi, kita mungkin akan berkata, malaikat Jibril enggak usah tanya-tanya, langsung aja. Ya kan? Itulah kenapa kita enggak jadi Nabi, Bapak Ibu. Jadi pendakwah itu harus sabar, dan pendidik itu harus lembut, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi Ustadz, kesabaran orang itu kan ada batasnya. Ya Allah. Jadi walaupun Nabi dilukai oleh mereka hatinya, tapi yang keluar dari lisan Nabi tetap doa yang baik-baik. Kata Nabi, bal arju ayyakhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Atau kalau di dalam riwayat yang lain, Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka petunjuk. Mereka begitu karena mereka enggak tahu. Ya, beri mereka petunjuk. Subhanallah. Kemudian di Qarnul Manazil, Bapak Ibu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempat sholat malam, ya. Yang mana ketika Nabi sholat malam, sekelompok jin datang mendengarkan bacaan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi. Ya. Ini hiburan yang kedua. Yang pertama tadi adas, ya. Yang kedua, Allah datangkan bangsa jin yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi sholat malam, ya kan? Dan sholat yang pertama kali diperintahkan kepada Nabi kan sholat malam, Bapak Ibu, bukan sholat 5 waktu. Ya. Ketika Nabi sholat malam, Nabi membaca ayat Al-Quran di dalam sholat malamnya. Tentu Nabi membaca dengan bacaan yang keras ini, ya, karena jin pun mendengarkan. Jemaah rahimakumullah. Tiba-tiba datang sekelompok jin mendengarkan lantunan bacaan Nabi, bahkan langsung beriman kepada Nabi. Orang Taif dibacakan ayat-ayat Al-Quran berkali-kali, mereka enggak beriman, Bapak Ibu. Orang Mekah juga begitu. Tapi ini ada sekelompok jin, Nabi membaca ayat Al-Quran, melantunkan ayat Al-Quran di dalam salat malamnya, mereka mendengarkan, lalu mereka beriman.
Kemudian Allah bercerita kepada Nabi bahwa ada sekelompok jin yang datang kepadamu, kemudian beriman kepadamu. Setelah itu mereka pulang kepada kaumnya dan berdakwah kepada kaumnya. Allah sebutkan di surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32, Bapak Ibu. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Dan ketika jin datang kepada engkau wahai Muhammad, yastami'una al-Qur'an, mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang kau lantunkan. Falamma hadaruhu, ketika mereka datang untuk mendengarkan, qalu ansitu, maka ada di antara mereka yang berkata kepada temannya, ansitu, diam, kita dengarkan bacaan Al-Qur'an. Makanya kalau ada orang dibacakan ayat Al-Qur'an tapi enggak diam, jemaah rahimakumullah, itu lebih parah daripada jin. Karena jin ketika diperdengarkan bacaan Al-Qur'an, mereka bilang kepada temannya, ansitu, diam. Ini dalil kalau kita mendapati teman kita atau kawan kita saat dibacakan ayat Al-Qur'an kemudian dia bicara, dia ngobrol, dia main HP, ya kan? Bilang ansit, diam. Ansitu, diam. Akhirnya dia diam sampai tidur, Bapak Ibu. Diam dan mendengarkan, jemaah rahimakumullah. Kalau kita merujuk ke surah Al-Jin, ya, mereka terpesona dengan bacaan Al-Qur'an Nabi. Qul uhiya ilayya annahus tama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ketika diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu, saat itu mereka berkata, inna sami'na qur'anan ajaba, sungguh kami mendengarkan bacaan ajaba yang menakjubkan. Inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Al-Qur'an itu memberikan petunjuk kepada kebenaran. Fa amanna bih, maka kami beriman kepadanya. Jin pun beriman. Setelah mereka beriman, mereka pulang kepada kaumnya, kemudian mereka berdakwah, Bapak Ibu. Jadi seakan-akan Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jika engkau tidak diterima oleh manusia, ada bangsa jin yang akan beriman kepadamu. Subhanallah. Ini hiburan kedua untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada hiburan ketiga, Bapak Ibu. Ini puncak hiburannya, jemaah rahimakumullah. Nabi dibawa oleh Allah untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Ya, maka setelah pembahasan ini insyaallah bulan depan, ya, kalau tidak ada uzur, kita bahas tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu cara Allah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai penutup, Bapak Ibu. Ibrah sirah hijrah Rasulullah ke Taif, ya. Yang pertama, pentingnya prioritas dakwah kepada para tokoh panutan manusia, karena apabila tokoh menerima dakwah Islam, maka akan mudah pengikutnya untuk menerima. Maka sasaran pertama ketika Nabi di Taif adalah tokoh-tokoh Taif, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, telah menjadi sunnatullah bahwa ada yang menerima kebaikan dan ada yang menolak kebaikan. Jadi kalau kita berdakwah, kita harus punya mindset bahwa dalam dakwah ini pasti ada yang menerima dan pasti ada yang menolak. Kalau kita mindset kita berdakwah pasti terima semua, pasti senang kepada saya semua. Nanti ketika ada yang nggak senang, kita kecewa, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus betul-betul paham bahwa kebaikan itu ada yang menerima dan ada yang menolak. Bahkan yang menolak kadang jauh lebih banyak dibandingkan yang menerima, jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, harapan yang baik meskipun itu tampak jauh dari mata, walaupun ditolak dengan cara yang kasar, dihina, disakiti, dilempari batu, diejek, tapi Nabi tetap memiliki harapan untuk penduduk Taif. Nabi SAW mendoakan mereka agar anak keturunan mereka beriman dan tidak menyekutukan Allah. Doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Dalam sebuah keterangan bahwa saat ini tidak ada penduduk Taif kecuali semuanya beriman kepada Allah.
berkah dari doa Nabi. Ya. Jadi jangan putus berharap kepada Allah walaupun tampak jauh dari bayangan kita, jemaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, sebagai hamba Allah harus senantiasa berserah diri kepada Allah, mengadu dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, diutusnya Rasulullah bukan hanya untuk menyampaikan risalah, melainkan juga untuk menyampaikan kepada kaum muslimin tentang kewajiban bersabar. Seakan Rasulullah berkata, bersabarlah kalian sebagaimana melihat aku bersabar. Walau ditolak, dicaci maki dan dilempar batu sehingga berdarah-darah, beliau tetap melanjutkan dakwah kepada kaumnya. Jadi seorang pendai harus sabar. Seorang pendidik harus sabar, jemaah rahimakumullah. Dan kalau perlu sabar yang jamil. Fasbir sabran jamila, sabarlah engkau sabran jamila, dengan sabar yang indah. Sabar yang indah itu kata para ulama, orang nggak tahu kalau kita punya kesulitan, orang nggak tahu kalau kita punya musibah. Karena apa? Kita ngomongnya ringan, wajah kita tetap sumringah, Bapak Ibu. Kemudian kita tidak menunjukkan bahwa kita punya musibah. Itu namanya sabran jamila, sabar yang indah. Ya kan? Ustadz, sabarnya manusia kan ada batasnya. Ada penjelasan ulama yang sangat indah. Kalau kesabaran kita sudah mulai hilang, Bapak Ibu, maka kembalikan sabar itu. Caranya bagaimana? Wudu dan sholat. Ya, karena Allah mengatakan ketika menyebut sabar, Allah nyebut apa? Sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Jadi kalau kesabaran kita udah mulai, hari pertama sabar, hari kedua sabar, hari ketiga udah mulai nggak sabar, udah mulai mendidih hatinya, sudah sampai di kerongkongan, jemaah rahimakumullah. Nah maka ambil air wudhu kemudian sholat, insya Allah sabarnya akan kembali. Ya. Kemudian berikutnya, tetap menjaga tutur kata yang baik dengan orang yang diajak bicara. Walaupun orang yang kita ajak bicara menanggapi kita dengan kata yang kasar. Ya. Kemudian berikutnya, jemaah rahimakumullah, Rasulullah memberikan contoh kepada kita ketika berada di dalam posisi yang dianiaya, harus tetap mendoakan kebaikan untuk orang yang menganiaya kita. Ya. Tapi ini tidak mudah, Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang hatinya lembut, yang hatinya lapang, yang pikirannya jauh ke depan, keluar dari lisannya kata-kata yang baik dan doa yang baik untuk orang-orang yang menzalimi dia. Ya. Kemudian berikutnya, jika kita perhatikan, setiap penderitaan yang dialami Rasulullah sangat berat dan menyakitkan, tapi selalu saja Allah mengirimkan penawar yang melegakan hati. Ya. Kemudian yang terakhir, pendidik harus berhati lembut. Ya. Sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah sebagai pendidik pertama umat Islam. Kalau guru hatinya nggak lembut, apalagi muridnya, ya kan? Jadi kalau guru nasihatinya nggak lembut, nanti muridnya akan jadi pemarah, jemaah rahimahullah. Muridnya ada masalah, minta nasihat sama gurunya, karena gurunya nggak lembut, akhirnya langsung nasihat-nasihat yang keras. Muridnya punya masalah dengan rumah tangganya. Ada seorang perempuan punya masalah dengan suaminya, ya kan? Kemudian dia datang kepada gurunya, karena gurunya ini nggak sabaran, gurunya nggak lembut. Apa kata gurunya? Kalau aku jadi seperti kamu, mungkin aku udah tinggalkan suami kamu itu. Masih banyak laki-laki lain yang lebih baik daripada suami kamu. Ini kan nasihat orang yang tidak lembut, Bapak Ibu. Tapi kalau dia punya guru yang lembut, punya teman yang lembut, punya teman yang sabar, ketika dia datang kepada temannya, ya, dia minta nasihat kepada temannya, temannya bilang apa? Yang sabar itu, sabarlah engkau, sungguh kebaikan suamimu lebih banyak dibandingkan keburukannya. Dia yang keluar dari pagi hari sampai sore hari untuk bekerja mencari nafkah bagimu dan anak-anakmu, dan seterusnya. Jadi kepada siapa kita meminta nasihat, disitulah kita akan mendapatkan nasihat, jemaah rahimakumullah. Kalau kita minta nasihat kepada orang yang pemarah, kita akan mendapatkan nasihat yang keras. Tapi kalau kita meminta nasihat kepada orang yang lembut, kita akan mendapatkan nasihat yang menenangkan hati. Ya.
Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Hal indakum soal? Ya. Monggo. Yang sering ini di desa yang sering ada rumor sebaik-baik jin sebaik-baik jin adalah seburuk-buruk manusia. Dan ini sering diceritakan di kan seperti sebaik-baiknya jin itu seburuk-buruk manusia itu sebaik-baiknya jin itu masih. Pertanyaannya benar nggak itu? Iya benar. Oh, nggak benar itu. Nggak benar itu, ya kan? Nggak yang bilang seperti itu, karena ada jin yang sebagaimana yang tadi kita pelajari ya, beriman kemudian berdakwah. Ada manusia yang tidak beriman, ya kan? Dia kafir, dia durhaka kepada Allah. Apakah ini lebih baik daripada jin yang beriman tadi? Tentu tidak, ya kan? Mungkin kalau dibandingkan, kalau ada jin yang sama-sama beriman, sama-sama berdakwah sebagaimana manusia, maka itu tidak bisa mengalahkan kemuliaan dan keutamaan manusia, ya kan? Tapi kalau dibandingkan manusia yang terjelek itu sama seperti jin yang terbaik, ini nggak benar, ya. Allah taala alam. Mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.